Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita bergabung lagi dengan pembelajaran kita saat malam hari ini dengan kitab Efesus. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang Kau beri, untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu Tuhan Yesus di sepanjang hari ini Tuhan Yesus, hingga kami boleh terus menikmati anugerah-Mu, kami boleh terus menjadi penikmat-penikmat damai sejahtera sukacita-Mu. Kami tahu itu semua pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk karya-Mu yang terlalu ajaib buat kami. Karya-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus Engkau sudah berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, segala hormat hanya kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Saat malam hari ini Tuhan, kami juga mohon ampun selalu, ampuni segala salah dosa kami, dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami, Tuhan ampuni hidup kami. Biar hidup kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu, Tuhan Yesus. Kami bersahati Tuhan, kami memohon kepadamu, pimpinan-Mu dalam ibadah online kami ini Tuhan, dalam pembelajaran firman-Mu. Tuhan tolong terangi mata hati kami, berikan kami roh pengertian Tuhan, biar apa yang kami dengar, kami baca, kami boleh mengerti Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, oh Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dengan berkat jasmani, terlebih berkat ilahi. Biarlah berkat-berkat ilahi itu terus ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, hingga iman percaya kami boleh terus bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong juga teman-teman kami yang akan bergabung, baik secara online maupun offline. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Kami juga percaya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu dengan hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu perkatakan, biarlah itu semua daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai pembelajaran kami saat malam hari ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan bacakan Efesus 2 ayat 14 sampai 18. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat malam hari ini kita bisa sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita melanjutkan pembahasan kita bedah buku surat Efesus dengan buku kita karangan Peter O'Brien. Puji Tuhan. Kita malam hari ini melihat pasal 2 ayat 14 sampai 18. Tapi karena panjang, kita akan lihat 2 ayat saja malam hari ini, ayat 14 dan 15.
Kita mulai dengan pendahuluan ayat 14 sampai 18. Pendahuluan ayat 18 sampai 18. Melalui Kristus kita memiliki akses jalan masuk kepada Bapa di dalam satu roh. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini 14 sampai 18 merupakan centerpiece atau bagian pusat, bagian terpenting dari ayat 11 sampai 22. Bagian ini penting karena menunjukkan kepada kita tentang betapa terpisahnya antara Yahudi dan non-Yahudi sebelum Kristus datang, dan bagian ini penting karena kita pun belajar tentang bagaimana Kristus membawa dua kelompok ini, dua entitas ini ke dalam satu entitas yang baru, satu kelompok yang baru, menunjuk pada manusia baru, umat manusia baru di dalam Kristus. Ayat 14 sampai 18 diawali dengan judul, dapat kita katakan seperti itu menurut penjelasan buku kita ini. Dialah damai sejahtera kita. Itu seperti judul, kemudian kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan judul tersebut. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan kata lain, di sepanjang ayat 14-18, Paulus melakukan elaborasi terhadap kenyataan, kebenaran, fakta bahwa Kristuslah damai sejahtera gereja. Kristuslah damai sejahtera gereja. Kita sudah mulai melihat bahwa damai itu bukan tentang perasaan, bukan tentang sebuah kondisi. Damai itu menunjuk pada satu pribadi, Kristus. Dialah damai sejahtera kita. Itu seperti judul, dan Paulus jelaskan, lakukan elaborasi terhadap kenyataan tersebut, fakta, kebenaran tersebut. Puji Tuhan. Ayat 14 dan 15 kita lihat hanya bagian ini saja di malam hari ini, karena ternyata penjelasannya panjang lebar dan cukup membingungkan. Karena itu saya batasi di malam hari ini hanya 2 ayat ini saja. 16 sampai 18 kita lihat Selasa depan. Puji Tuhan. Kita lihat di sini bagaimana Paulus sedang mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, dan tentu mengajak jemaat Efesus juga memuji Allah di dalam Kristus, karena oleh Allah melalui Kristus, melalui kematian Kristus, dua kelompok yang gak mungkin diperdamaikan oleh usaha, perbuatan, kerja keras manusia bisa disatukan. Sekali lagi, bagian ini merupakan centerpiece, pusat terpenting dari ayat 11 sampai 22, puji Tuhan, yang menjelaskan tentang, bahasan umumnya adalah tentang dua kelompok ini menjadi satu. Puji Tuhan. Di ayat-ayat inilah kita diberi penjelasan tentang betapa hebatnya Kalvari,
betapa hebatnya dampak kematian Kristus di Golgota. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hasil karya Kristus ini Paulus deskripsikan dengan jelas di ayat 14 sampai 18. Kita temui di 5 ayat ini, 14, 15, 16, 17, 18, ada 4 kali kata damai. Pertama di ayat 14, kedua di ayat 15, kemudian di ayat 17 ada 2 kali kata damai. Sekali lagi Paulus mendeskripsikan kebenaran ini, karya Kristus ini yang memperdamaikan Yahudi dan non-Yahudi, itu Paulus deskripsikan dengan jelas di ayat-ayat ini. Pertama, ditandai dengan 4 kali kata damai, kemudian tema rekonsiliasi muncul di bagian ini, itu di ayat 16. Kemudian, Paulus bicara tentang bahasan 2 menjadi 1, itu di ayat 14. Kemudian, tentang terciptanya umat manusia baru, new humanity, umat manusia baru, kemanusiaan yang baru, kelompok manusia baru, itu di ayat 15. Kemudian di ayat 18, Paulus jelaskan tentang karya Yesus itu menghasilkan satu akses di mana di dalam satu roh, Yahudi non-Yahudi bisa menghampiri Allah Bapa. Haleluya. Kemudian Paulus pun bicara tentang hancurnya permusuhan, hancurnya perseteruan. Puji Tuhan. Kita lihat hal-hal ini, puji Tuhan. Bicara tentang pertama damai, peace. Bicara pertama tentang damai. Baik di PL maupun PB, damai itu menunjuk pada keadaan baik, well-being, dalam cakupan yang paling luas, cakupan yang paling luas, itu di PB dan di PL. Jadi memang jika kita mau kaitkan dengan kondisi di mana ada perdamaian, sebelumnya berperang jadi damai seperti Iran dan Israel, itu kan damai juga, bicara tentang kondisi, juga bicara tentang perasaan. Saat Yesus Kristus berikan damai ketika kita hadapi badai hidup, itu bicara tentang inner being kita, perasaan kita. Namun yang dikhususkan di bagian ini adalah tentu tadi sudah kita awali. Damai di sini lebih menunjuk pada Kristus sebagai Raja damai, sebagai sumber damai. Puji Tuhan, puji Tuhan. Istilah damai itu sendiri sangat mendominasi kekristenan. Nggak heran jika pesan utama kekristenan itu Paulus sebut dengan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera. Kita lihat ayatnya. Berdiri tegap, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Penyebutan ini menunjuk pada
mendominasinya berita damai itu di dalam kekristenan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, damai antar manusia dengan Allah, damai antar sesama. Damai antar sesama dihasilkan oleh damainya manusia dengan Allah. Bukan usaha manusia mendamaikan antara dirinya sendiri dengan sesama manusia lain. Bukan tentang giatnya kita mencari perdamaian, mati-matiannya kita menciptakan kesehatian, bukan. Tetapi tentang bagaimana kita berdamai dengan Allah dan memberi dampak kita berdamai dengan manusia-manusia baru lainnya. Membentuk sebuah komunitas. New humanity, puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya, puji Tuhan. Yesus Kristus itu damai. Ia damai. Pribadi Kristus adalah damai itu sendiri. Kita biasanya berpikir tentang Kristus itu sebagai pribadi yang memberi damai, yang menciptakan perdamaian, yang memproklamirkan perdamaian. Tetapi di bagian ini tampaknya sedikit mengejutkan. Paulus tunjuk ialah damai sejahtera kita. Dialah, Yesuslah damai sejahtera gereja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, istilah damai sejahtera itu bisa dihubungkan dengan latar belakang saat itu, di mana Kekaisaran Romawi itu berkampanye dalam usaha mereka untuk menguasai seluruh bumi. Mereka berkampanye Pax Romana, the peace of Rome, damai dari Roma. Itu latar belakangnya. Tetapi diyakini oleh penulis buku kita ini bahwa pemikiran Yesus damai sejahtera itu nggak bisa dipisahkan dari PL. Ayat yang sudah kita sering nyanyikan pas Natal, Yesaya 9 ayat 6, ialah Raja Damai. Dialah Raja Damai. Itu yang diyakini sebagai dasar atau asal sumber pemikiran Paulus bahwa Yesus Kristus itu damai. Kristus Yesus itulah damai. Kristus itu menjadi penjelmaan dari damai sejahtera itu sendiri, baik bagi Kristen Yahudi maupun bagi Kristen non-Yahudi. Puji Tuhan. Kristus menjadi penjelmaan damai sejahtera. Damai sejahtera berwujud nyata, itulah Kristus. Damai sejahtera berinkarnasi, itulah Kristus. Hanya di dalam Kristus, damai sejahtera kita bisa nikmati. Puji Tuhan. Ia menjadi pusat dari bahasan Paulus tentang rekonsiliasi antara Yahudi dan non-Yahudi. Sekali lagi tegaskan, fokus Paulus di sini adalah menjelaskan Kristus sebagai damai sejahtera itu sendiri. Jadi Paulus sedang memberi penjelasan
tentang bagaimana damai sejahtera itu berbentuk pribadi, bukan keadaan, bukan perasaan. Dialah damai sejahtera kita. Itu seperti judul di ayat 14 bagian A. Kemudian Paulus jelaskan menggunakan 3 klausa. Klausa pertama adalah, kita lihat ayat 14, yang telah mempersatukan kedua pihak. Kita sebut dengan 14b, ayat 14b. 14a itu seperti judul dari 14 sampai 18. Kemudian yang telah mempersatukan kedua pihak itu 14b. Nanti yang merubuhkan tembok pemisah itu 14c. Kita bedakan seperti itu supaya mudah, puji Tuhan. Mempersatukan kedua pihak, met both one, kedua pihak both itu menjadi satu. Kita lihat di sini, Yahudi, bangsa Yahudi, bahkan kita bisa yakini sampai sekarang, pemahaman mereka, pemikiran mereka, mereka melihat umat manusia itu, seluruh umat manusia yang mengisi, mendiami seluruh bumi, seluruh bangsa-bangsa ini hanya dibagi menjadi 2. Yahudi dan non-Yahudi. Mau lebih ekstrim kita katakan Yahudi dan kafir. Itu yang kita bisa lihat sebagai bagian di awal. Bahkan sampai detik ini kita bisa cukup yakin bahwa mereka bangsa Israel hanya melihat seperti itu. Di luar mereka, di luar bangsa Israel, di luar bangsa Yahudi adalah bangsa kafir. Hanya saat bangsa kafir ini menganut agama Yudaisme, nah barulah bisa masuk ke dalam lingkup bangsa Yahudi. Jadi hanya ada 2 golongan, 2 kelompok bagi bangsa Yahudi. Manusia di dunia ini hanya ada 2 kelompok, Yahudi, non-Yahudi. Paulus menyebut yang ketiga. Paulus membuat menjadi 3 bagian, 3 kelompok, Yahudi, non-Yahudi, dan gereja. Gereja inilah di mana Yahudi dan seluruh bangsa-bangsa lain sampai ke ujung bumi menyatu dengan bangsa Yahudi, membentuk sebuah new humanity, kemanusiaan yang baru, umat manusia yang baru. Puji Tuhan, inilah gereja Tuhan, inilah jemaat Allah. Kita lihat 1 Korintus 10:32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik Yahudi, non-Yahudi, diwakili oleh Yunani saat itu, karena Yunani kan menjadi selain bahasa internasional seperti sekarang bahasa Inggris, tetapi pengaruh Yunani saat itu nggak hilang. Meski yang berkuasa Romawi, tetapi pengaruh Yunani saat itu nggak hilang. Begitu mendarah daging, begitu kuat pengaruh Yunani. Yahudi, Yunani, dan 3. Jemaat Allah, gereja. Paulus membagi menjadi 3.
kita lihat kemudian bagaimana Kristus mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi. Paulus selanjutnya jelaskan dalam dua klausa paralel. Kita dapati di ayat 14c sampai 15a. Yesus Kristus, si Raja Damai itu, mempersatukan Yahudi non-Yahudi dengan cara, sambil kita lihat 14-15, dengan cara merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Selanjutnya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, tadi kita mengatakan, kita belajar dialah damai sejahtera kita, itu judul. Kemudian Paulus jelaskan lewat 3 klausa. Pertama, 2 menjadi 1. Kedua, rubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dan ketiga, dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kita sudah dapat 3 klausa. Kita fokus pada khususnya tentang tembok pemisah dan pembatalan hukum Taurat. Itu yang kita fokus di malam hari ini. Bagi saya pribadi bahasan yang berat, karena memang penafsiran terhadap khususnya pembatalan hukum Taurat itu perdebatan yang nggak ada habis-habisnya tuh. Pembatalan hukum Taurat. Kan itu kontroversi juga ya. Sepertinya Allah sudah beri hukum, ditarik lagi. Atau dapat kita katakan Allah berkata, dia batalin sendiri. Seperti kita manusia batalin janji dengan seenaknya. Kan itu yang kita dapat. Kesan itu yang kita dapat. Saat Paulus jelaskan dengan tegas di sini, dengan matinya sebagai manusia, Yesus itu membatalkan hukum Taurat, bukan hanya hukum Taurat, dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi kita habiskan sisa malam hari ini dengan memikirkan pertama, apa itu tembok pemisah, kedua, apa itu membatalkan hukum Taurat. Tentu masih akan terus menjadi pemikiran kita, perenungan kita. Tetapi kita belajar sama-sama. Fokusnya tentu kembali dan kembali salib, salib, salib Kristus. Itu fokus kita. Kita belajar ini, pusing-pusing belajar ini, tujuannya supaya hati kita semakin terpesona terhadap salib, terhadap dampak dari salib, kuasa salib. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita mulai dengan melihat pertanyaan, apa sumber dari metafora tembok pemisah? Kenapa Paulus bisa menggunakan istilah tembok pemisah? Heinrich Schiller, seorang teolog, menafsirkan bahwa Paulus terpengaruh oleh ajaran Gnostik. Di dalam ajaran Gnostik yang populer saat itu, ada sebuah bahasan, sebuah pengajaran bahwa di bumi ini ada barrier, pembatas antara manusia bawah dan manusia atas. Manusia yang mencapai kepenuhannya. Kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat kembali tentang ajaran Gnostik kalau mau lebih dalami. Tetapi buku ini jelaskan bahwa meski
cukup masuk akal tafsiran ini karena memang Paulus hidup di zaman di mana gnostik itu populer, tetapi tampaknya bukan itu sumber metafora yang Paulus gunakan tembok pemisah tadi. Bukan itu. Karena sederhananya buku kita katakan kalau tembok pemisah antara bawah dan atas itu kan begini ya. Sedangkan yang Paulus bahas adalah tembok yang horizontal yang memisahkan antar manusia di satu bumi yang sesungguhnya setara, bukan beda kelas. Itu yang dijelaskan oleh buku ini, sehingga mayoritas teolog, mayoritas penafsir menolak penafsiran Heinrich Schiller ini. Kembali seorang Jerman ya. Kita lihat penafsiran berikutnya. Masih tentang tembok pemisah. Sebagian teolog lagi menafsirkan bahwa tembok pemisah ini menunjuk pada batas suci di dalam bait suci Yerusalem yang memisahkan antara Yahudi dan non-Yahudi. Kita pernah bahas ini, seingat saya ketika kita bahas Keluaran, di barrier ini, pembatas ini ada tulisan Greek dan Latin bahasanya yang melarang semua orang non-Yahudi itu nggak boleh lewat batas itu. Lewat batas itu ganjarannya hukuman mati. Kita bisa lihat itu di sumbernya di sini tuliskan oleh buku kita. Ya ini ya, bukunya Josephus. Kalau rekan-rekan suka perdalam, kemarin saya baru lihat YouTube-nya Verbum Veritatis, Pendeta Deki Ngadas bahas tentang Josephus. Panjang lebar dia bahas. Josephus itu orang Yahudi, dia penganut agama Yudaisme, jadi bukan seorang Kristen. Tetapi bukunya, tulisannya itu memberi konfirmasi pada Injil, pada kematian Kristus, penyalipan Kristus, juga menyinggung Paulus. Jadi buku hasil karya Josephus, meskipun dia bukan seorang Kristen, tetapi mendukung. Bahkan tentu kita bersama tahu, orang Yahudi yang membenci kekristenan. Tetapi Paulus tulis sebagai ya seorang sejarawan. Ya itu sedikit tambahan. Jika teman-teman rindu perdalam, kita bisa dapat banyak hal. Sebab Pendeta Deki Ngadas itu jelaskannya cukup komprehensif, cukup jelas. Puji Tuhan. Kita lanjut. Ya, pemisah di bait suci ini memang menyimbolkan keterpisahan antara Yahudi dan non-Yahudi. Puji Tuhan. Dan secara luar biasa, Yesus memisahkan atau meruntuhkan tembok itu. Sehingga nanti kita sampai di ayat 20 sampai 22, Yesus itu membuat Yahudi, non-Yahudi itu menjadi bait Allah yang kudus. Saya cantumkan ayatnya. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Kristus tadi pemisah tadi yang hukumannya saat melanggar adalah hukuman mati, pemisah itu dihancurkan oleh Yesus, oleh karya Kalvari, dihancurkan. Sehingga baik Yahudi non-Yahudi bisa bercampur sebagai bait Allah yang kudus. Jadi gambaran yang cukup
kuat, tafsiran yang cukup kuat, menafsirkan bahwa tembok pemisah yang Paulus tulis di ayat 14 ini menunjuk pada batas suci di bait suci Yerusalem. Kita lanjutkan. Namun demikian, menurut buku kita ini, penafsiran yang tadi hanya sebatas suci itu kurang tepat. Masih dinilai kurang tepat. Karena sesungguhnya batas harafiah tadi yang memisahkan orang Yahudi saat beribadah dan orang non-Yahudi saat beribadah di bait suci, itu hanya merupakan perwujudan eksternal, perwujudan lahiriah dari hukum Taurat itu sendiri. Karena itu lebih tepat jika kita yakini sama-sama tembok pemisah yang Paulus tunjuk di ayat 14 ini adalah hukum Taurat itu sendiri. Yang merubuhkan tembok pemisah. Berarti dialah damai sejahtera kita. Yesus damai sejahtera itu mempersatukan dua pihak dengan cara merubuhkan hukum Taurat. Itu yang kita dapat di bagian awal ini. Saat kita sama-sama berusaha menafsirkan ayat 14. Puji Tuhan. Kita lihat the real barrier, pemisah sesungguhnya, tembok sesungguhnya adalah hukum Musa itu sendiri. Hukum Taurat itu sendiri dengan berbagai aturan kekudusan yang begitu detail. Itulah yang memisahkan Yahudi dan non-Yahudi. Hadir sebagai tembok pembatas antara mereka bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Kehadiran hukum Taurat di tengah-tengah bangsa Israel itu, di tengah-tengah bangsa Yahudi itu menghadirkan tembok pembatas antara mereka dengan bangsa-bangsa lain. Memisahkan mereka dengan bangsa-bangsa lain. Itu dalam sebuah kondisi di mana tidak ada komunikasi antara Yahudi dan bangsa non-Yahudi, di tengah superioritas mereka, kebanggaan mereka, rasa diri lebih mulia daripada umat manusia lainnya, itu menyebabkan perseteruan, permusuhan, keterpisahan yang gak mungkin bisa disatukan oleh usaha manusia manapun. Untuk itulah Kristus turun jadi manusia, jadi hamba dan mati di Kalvari. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau lihat sedikit bahasan tentang tembok pemisah yang dihadirkan oleh Taurat. Saya mau beri tambahan sedikit dari websitenya Golgotha Ministry. Puji Tuhan. Ya, inilah penambahan peraturan larangan Sabat oleh orang-orang Yahudi. Ini salah satu contoh tentang begitu detailnya, begitu detailnya aturan-aturan kekudusan yang memisahkan mereka dari bangsa-bangsa lain. Kita tahu bersama
Istilah kudus itu bukan hanya bersih, bukan hanya nggak berdosa. Kudus itu juga berarti dipisahkan, dikhususkan. Nah, bangsa Yahudi melihat seperti itu. Dengan aturan yang begitu ketat ini, mereka benar-benar terlindung dari bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa najis, bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang akan menemui kebinasaan. Mereka merasa begitu terlindung dengan apa? Dengan aturan yang begitu ketat. Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu tembok bagaikan sil ya, yang kedap, yang nggak tembus udara, nggak tembus suara. Kita sering dengarkan kedap suara. Ya karena nggak nembus, itulah fungsi tembok bagi bangsa Yahudi. Benar-benar menyelimuti mereka dari bangsa-bangsa lain. Seluruh umat manusia, mereka benar-benar merasa terlindung oleh hukum Taurat. Dan kita lihat di sini gambaran dari detailnya hukum Taurat mereka dan aturan-aturan ciptaan mereka. Kita dapat gambaran lewat detailnya aturan Sabat. Penambahan peraturan larangan Sabat orang-orang Yahudi. Banyaknya peraturan orang-orang Yahudi tentang hari Sabat. William Barclay menulis, dalam Alkitab sendiri kita hanya diberitahu bahwa kita harus mengingat hari Sabat, menguduskannya. Dan bahwa pada hari itu tidak ada pekerjaan yang boleh dilakukan, baik oleh manusia, pelayan-pelayannya, juga oleh binatang-binatang, hewan-hewan, ternak-ternak. Jadi lembu harus juga istirahat dalam menarik bajak. Namun, apa yang diberikan oleh Allah sendiri, bagi orang Yahudi itu kurang memuaskan. Tidak puas dengan itu, maka orang-orang Yahudi dari tahun ke tahun menghabiskan jam demi jam, generasi demi generasi untuk mendefinisikan nggak boleh kerja tuh maksudnya apa sih? Itulah yang mereka secara detail tambah, dan tambah. Nggak heran ya? Nggak heran. Mereka benar-benar terlindung. Seperti tembok yang semakin hari semakin tinggi. Generasi ke generasi semakin tinggi tembok itu. Semakin tebal tembok itu. Maka kita bisa yakini, tanpa Yesus tembok itu nggak mungkin bisa runtuh. Hanya intervensi ilahi yang bisa meruntuhkan tembok tersebut. Karena ya kita lihat gambarannya ini. Begitu gila mereka dalam menambal tembok-tembok itu. Misnah itu hukum oral. Oral berarti sebelumnya hanya lisan, tidak tertulis, namun kemudian ditulis, hasilnya adalah misnah. Hukum dari ahli-ahli Taurat yang telah disusun dalam sebuah buku. Ahli-ahli Taurat menghabiskan hidup mereka untuk menyusun, menentukan peraturan-peraturan ini. Dalam Misnah bagian atau bab tentang hari Sabat mencapai tidak kurang dari 24 pasal. Hanya untuk jelaskan nggak boleh ngapain sih di Sabat.
Kitab Talmud merupakan buku tafsiran yang menjelaskan tentang Mishnah. Dan dalam Talmud Yerusalem, bagian atau bab yang menjelaskan tentang Sabat itu mencapai 64,5 artikel, jadi begitu panjang. Dan dalam Talmud Babilonia itu mencapai 156 halaman double folio. Dan kita diberitahu tentang seorang rabi yang menghabiskan 2,5 tahun untuk mempelajari satu dari 24 pasal Mishnah. Sumber kita adalah Golgotha Ministry. Kita lihat contoh-contohnya. Macam-macam larangan. Pertama, larangan bawa beban. Larangan mempersiapkan makanan. Larangan bepergian. Larangan mengobati atau menyembuhkan. Jadi nggak boleh nih semua. Karena Mishnah tadi. Jadi sebetulnya yang keluar dari mulut Allah adalah ingat Sabat, kuduskan Sabat, jangan lakukan pekerjaan. Pekerjaan inilah yang dibuat sedetail mungkin oleh bangsa Yahudi, oleh ahli-ahli Taurat. Nggak boleh menulis, nggak boleh nyalakan lampu atau api, nggak boleh buat simpul tali, nggak boleh berperang. William Barclay mencatat seorang Yahudi yang ketat bahkan tidak akan mempertahankan dirinya, nyawanya pada hari Sabat. Kita belajar sejarah, musuh-musuh bangsa Israel nyerang bangsa ini saat Sabat. Larangan-larangan lainnya. Bahkan si Roland mencatat ada sebuah kaum Yahudi, Essenes namanya, melarang buang air besar pada hari Sabat. Ya, kita sudah dapati begitu tebal, begitu tingginya tembok pemisah yang diciptakan oleh Taurat. Nah, bagian penting selanjutnya adalah Yesus dikatakan membatalkan hukum Taurat. Ini yang juga merupakan bagian paling sulit, termasuk paling sulit ditafsirkan. Apa yang dimaksud dengan membatalkan hukum Taurat? Pertama tentang membatalkan, kita lihat sedikit demi sedikit walaupun waktu sudah membuat saya harus tergesa-gesa menyelesaikan bahasan kita malam hari ini. Membatalkan itu memiliki arti dibuat tidak efektif, dibuat tidak berdampak. Jadi bahwa kematian Kristus itu membuat hukum Taurat nggak lagi memiliki dampak, nggak lagi mengikat hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, beberapa penafsir, kita lihat nomor 3, di buku kita ini, 3 tanda kurung. Beberapa penafsir meyakini yang Paulus maksud Kristus batalin hukum Taurat itu Kristus berurusan dengan dampak negatif dari hukum Taurat tadi yang kita sudah lihat deskripsinya. Itu hanya tentang Sabat, belum tentang lain-lain tuh. Kan ada 10 hukum Taurat kan, hanya hukum nomor 4 aja detailnya itu nggak ketulungan. Nggak heran, nggak mungkin bersatu Yahudi dan non-Yahudi itu nggak mungkin kerjasama, nggak mungkin kolaborasi, itu nggak mungkin. Hanya Kristus yang memungkinkan itu. Hanya Kalvari yang menghasilkan, melahirkan kolaborasi tersebut. Jadi sebagian penafsir melihat yang dimaksud Paulus di ayat ini batalin hukum Taurat, itu maksudnya Kristus berurusan dengan hal-hal negatif, dampak negatif dari hukum Taurat. Jadi bukan berarti Yesus menghapuskan hukum Taurat. Hanya penggunaan yang salah dari Taurat itulah yang Kristus batalkan. Jadi contohnya saat ada orang-orang Yahudi melihat Taurat lebih fokus kepada ritualnya, bukan moralnya, nah itulah penggunaan yang salah. Kembali, Heinrich Schiller itu
menafsirkan bahwa Paulus sedang menunjuk pada pemahaman legalisme yang lahir dari hukum Taurat. Padahal Taurat itu sendiri bukan ingin mengajarkan legalisme. Itu yang ditafsirkan oleh Heinrich Schiller. Penafsiran ini diyakini kurang komprehensif dalam memahami maksud Paulus. Karena kita lihat bersama Paulus itu cukup detail bilangnya. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi detail, jelas. Gitu. Cukup panjang Paulus kan, nggak cuma Taurat doang, tetapi cukup panjang. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Jadi tampaknya Paulus sedang bicara tentang keutuhan Taurat itu sendiri, bukan hanya sekadar dampak negatifnya. Paulus sedang menunjuk Kristus sedang membatalkan keutuhan Taurat itu sendiri. Karena itulah perlu penafsiran yang berbeda. Karena di bagian lain saat Paulus bicara tentang Taurat, di bagian lain, surat-surat lain, Paulus itu hati-hati banget. Contohnya, saat Paulus bahas tentang, nah ini ya, sunat bersunat nggak penting, tetapi hukum-hukum Allah itu kan Taurat. Taati hukum-hukum Allah itu kan Taurat. Sunat nggak sunat itu nggak penting. Jadi seperti Paulus sedang mengurangi hukum Taurat. Sedangkan di ayat ini kita bandingkan Paulus seperti sedang cakup keutuhan hukum Taurat, dan segala ketentuannya. Karena itu kurang meyakinkan tafsiran yang berkata seperti tadi tafsirannya Heinrich Schiller yang berkata hanya dampak negatif yang diurusi oleh Kristus saat ia mati di Kalvari. Di sisi lain kita lihat bahwa Paulus sendiri mengutip Taurat seperti di Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu adalah sebuah perintah yang penting. Jadi, tampaknya memang bagian yang sulit. Di sisi lain, Paulus kutip Taurat. Tetapi kok bisa-bisanya Paulus pun bilang bahwa Kristus membatalkan hukum Taurat, perintah, dan ketentuannya. Ini memang bagian yang akan terus menimbulkan perdebatan. Karena itu coba diberikan oleh buku kita ini penafsiran bahwa yang Paulus tunjuk saat Kristus batalin hukum Taurat itu mencakup atau berkenaan dengan dampak covenant. Kan hukum Taurat itu hasil dari covenant antara Allah Israel dengan bangsa Israel. Nah, covenant itulah yang diperbaharui. Itu yang coba ditawarkan oleh buku kita ini untuk buka cerahkan pemikiran kita melihat klausa Kristus batalin hukum Taurat. Itu yang coba diajukan oleh buku ini untuk kita bisa mengerti. Karena memang kita pun sudah belajar kan hukum Taurat itu ada tiga aspek sipil tadi ya dengan segala aturan-aturannya, aspek ritual, keagamaan, dan aspek moral.
Nah, aspek moral ini yang diyakini itu tetap, ini bicara tentang hukum-hukum Allah, hukum-hukum Kristus, ya aspek moral ini nggak dibatalin. Karena itu kita melihat kata atau klausa Kristus membatalkan hukum Taurat, yang dibatalin adalah covenant-nya itu. Perjanjian antara Allah Israel dengan umat Israel, bangsa Israel, itu yang dibatalin karena digantikan dengan covenant antara Allah dengan Kristus. Dan di dalam Kristus tentu ada gereja. Kristus sebagai kepala, gereja sebagai tubuh. Itu yang bisa kita lihat. Semoga membantu, puji Tuhan. Ya, 15b sebagai yang terakhir di malam hari ini, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Jadi dari bicara tentang rubuhkan tembok pemisah, batalkan hukum Taurat, melangkah maju dari negatif ke positif, Paulus bicara tentang hadirnya manusia baru. Tujuan kematian Kristus membatalkan Taurat adalah satu, menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Kedua, memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Bisa masuk kepada Allah. Punya akses masuk kepada Allah itu 16a. Jadi di 15b tujuan pertama adalah Kristus membatalkan hukum Taurat, menciptakan satu manusia baru di dalam dirinya. Kedua, memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh untuk bisa punya akses masuk kepada Allah. Kita dapati di sini sebuah sisi lain dari manusia baru di dalam Kristus. Kita sudah lihat minggu lalu, 2 minggu lalu berarti ya, tentang bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk lakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu Efesus 2 ayat 10. Itu kan sisi lain saat kita mengagumi manusia baru dalam Kristus. Manusia baru dalam Kristus itu memiliki kemampuan untuk berbuat baik, melakukan perbuatan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kita lihat malam hari ini, manusia baru itu menghadirkan sisi kemanusiaan yang baru, kelompok manusia yang baru yang menyatukan Yahudi dan non-Yahudi. Sehingga meski berbeda ras, agama, budaya, sosial di dalam Kristus, menjadi satu, menghasilkan kolaborasi yang luar biasa. Umat manusia hadir, umat manusia yang baru tadi ya, umat manusia yang baru, new humanity yang baru itu hadir bukan dengan cara mengubah non-Yahudi menjadi Yahudi atau sebaliknya, tetapi benar-benar menghadirkan satu entitas yang baru, manusia baru, umat manusia baru. Secara teologis, dasar dari damainya dua kelompok yang berseteru ini adalah damai dengan Allah. Kiranya pembahasan kita malam hari ini meskipun overtime, kiranya memberkati kita semua. Silakan Ibu Rini. Ya, puji Tuhan. Oh, ada yang mau ditanyakan dari Agnes, Bu, Pak Guru, atau menambahkan boleh saat malam hari ini? Iya, Pak Guru. Ya, ini cepat aja ya karena udah lewat. Oke. Yang kita bahas ini adalah barrier, sebuah barrier yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Saya lebih setuju tadi bicara masalah tembok pemisah itu adalah Taurat. Taurat itulah kemudian menjadi sebuah hukum yang mana
orang-orang Yahudi punya kesempatan atau akses untuk beribadah kepada Tuhan, namun itu pun terbatas. Tidak semua orang bisa memasuki bagian-bagian terpenting di dalam dalam bait suci. Nah, itulah yang kemudian ketika peristiwa Kalvari dibatalkan benar dengan kematian Kristus, terjadi fenomena yaitu tabir Allah robek dari atas ke bawah, menandakan bahwa tidak ada lagi pemisah yang memisahkan kita dari Tuhan. Bahwa semua orang percaya, semua anak Tuhan bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan tanpa batasan apapun. Namun sekali lagi memang konteks bicara dari Rasul Paulus ini terlahir sebagai orang Yahudi tapi juga punya warga negara rangkap, dan juga dalam pelayanannya harus berhadapan dengan rasul-rasul dari latar belakang Yahudi, misalnya Petrus, yang mana ini pun juga menjadi pertentangan, terutama hukum sunat ya. Kalau kita baca di atasnya itu kan diulas lagi tentang hukum sunat. Itu yang menjadi perdebatan antara Rasul Paulus dan Rasul Petrus pada saat sidang para rasul di Yerusalem. Itu ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa hukum sunat itu jangan membatasi orang di luar Yahudi datang kepada Tuhan. Sementara Rasul Petrus dan yang lain-lain yang backgroundnya Yahudi itu tetap kekeh mempertahankan sunat itu. Dan ini berdampak semua kepada yang dijelaskan Pak Gembala tadi, Pak Sam, mengenai hukumnya Taurat ini, yang kemudian di dalam juknisnya, ya kalau Islam itu kan mereka punya kitab Quran, kemudian juknisnya dilaksanakan petunjuknya lewat hadis. Kalau Yahudi, hukum Taurat atau Torah atau Misnah, itu di dalam pelaksanaannya dilaksanakan lewat Talmud, kitab Talmud yang ada 300-an hukum itu. Nah, yang dibagi 3 aspek ya, aspek ibadah, aspek moral, dan aspek untuk society ya, untuk masyarakat. Nah, yang kita bisa lihat di sini adalah pertama barrier. Ya, barrier yang tanpa sadar ternyata itu pun pernah terjadi dalam sejarah gereja. Kita ingat bagaimana Martin Luther ya dalam reformasi gereja tanggal 31 Oktober dia menempelkan 95 dalil sebagai protes atas barrier-barrier dibuat oleh gereja sendiri. Yang salah satunya adalah indulgensia. Ya, bahwa manusia bisa diselamatkan, bisa ditebus dosanya dengan membayarkan uang ke imam. Karena waktu itu orang nggak bisa berdoa, nggak mengerti kitab suci, karena yang tahu cuma imam. Itu ya. Makanya dengan 95 dalil itu merobohkan barrier atau tembok pemisah itu, yang mana semua orang bisa membaca kitab suci. Semua orang bisa berdoa. Semua orang bisa mendapatkan berkat langsung dari Tuhan. Tidak melulu, tidak harus lewat hamba-hamba Tuhan, lewat rahib atau lewat uskup dan sebagainya. Seperti itu. Nah, yang menjadi pemikiran kita saat ini adalah, biar tadi kalau Pak Agim mengatakan sulit, memang kalau bicara ini memang luar biasa ya. Ada tadi juga saya bicara lihat tentang Gnostik, filsafat Gnostik, kemudian ada filsafat Yahudi. Ya kita makin diperkaya. Tapi satu hal yang kita mau belajar di sini, luar biasanya Tuhan kita, bahwa Tuhan Yesus sendiri mau menjadi, istilah kata kalau orang sekarang mau pasang badan. Tadi Pak Agim mengatakan bahwa saya lebih setuju itu. Bukan masalah Tauratnya Tuhan Yesus mau melakukan itu sampai dia mati di salib, tapi adalah dampak langsung hukuman yang diterima untuk orang-orang yang katanya nggak bisa mentaati hukum Taurat. Nah, Tuhan Yesus mengambil bagian itu. Nah, untuk itu alangkah naifnya kita, termasuk gereja Tuhan, di zaman kini masih menciptakan barrier-barrier di dalam gereja tanpa kita sadari. Terus yang kedua, di ayat yang ke 14 ya. Ya. 16. Jalan masuk. Ya, akses. Nah, artinya apa? Ketika barrier itu sudah dirobohkan, maka jalan masuk kita kepada hadirat Tuhan. Kita nggak perlu apa-apa bergantung pada imam, pada hamba Tuhan. Kita bisa langsung menghadap Tuhan. Artinya apa? Bahwa seolah-olah kita menganggap bahwa, kemarin juga Pak Gembala sudah menyebut harus jangan apa-apa kata hamba Tuhan. Ya, kemarin juga Bu Rita Wahyu di dalam channelnya dia bilang, bahaya sekarang ketika gereja apa-apa kepada hamba Tuhan. Anaknya belum dapat jodoh, tanya hamba Tuhan. Gak punya berkat, tanya hamba Tuhan. Lagi susah gak punya uang, tanya hamba Tuhan. Sakit tahu udah. Nah, baru kita bisa akses langsung kepada Tuhan. Tuhan sudah buka semua gitu. Nah, jadi alangkah naifnya ketika kita di zaman kini masih menciptakan barrier-barrier,
menciptakan penghambat-penghambat akses itu, sehingga nggak nyampe kepada tujuan tulisan ini. Kita nggak dapat damai sejahtera, gitu kan? Akhirnya kita kehilangan damai sejahtera. Gereja bukan lagi tempat damai sejahtera, tapi tempat ada begitu banyak batasan-batasan. Nah, bagian terakhir itu ya bicara tadi, ya apa namanya, bagaimana hukum-hukum ini setidaknya buat kita ya diingatkan, kita berusaha untuk menjadi orang yang bisa tanpa batas lagi bergaul dengan siapapun. Termasuk saya lah. Saya mungkin juga masih suka mengklasifikasikan yang bisa begini, yang begitu gitu ya. Tapi biarlah malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini, ya kita mau belajar satu, kita tidak boleh lagi menciptakan barrier-barrier yang menghambat satu dengan yang lain kepada Tuhan, kepada sesama kita. Yang kedua juga kita menyadari bahwa akses luar biasa Tuhan sudah berikan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus salib, sehingga kita boleh menikmati damai sejahtera Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Guru. Puji Tuhan, mungkin dari Agnes, Mas. Belum Karin, terima kasih banyak ya Bung Sam untuk malam hari ini. Iya, makasih. Oke, kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Biarlah firman Tuhan ini menambahkan eh, iman kita untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, biar kita tidak menjadi membuat tembok-tembok pemisah gitu ya, tapi biarlah kita boleh terus mendekatkan diri sama Tuhan. Kita akan tutup ibadah Zoom kita saat malam hari ini. Nanti Agnes yang berdoa ya, Nas. Oke Karin, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali ya Tuhan, betapa beruntungnya kami ya Tuhan, orang-orang yang bukan Yahudi ya Tuhan, tapi mendapatkan kesempatan ya Tuhan Yesus untuk bisa datang kepadamu ya Tuhan. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan, tidak kami sia-siakan ya Bapa, sehingga kami setiap hari ya Tuhan rindu mengundang Engkau, mengundang pribadimu ya Tuhan Yesus, Sang Pendamai itu, untuk tinggal di hati kami dan hidup kami ya Bapa. Sehingga Amin. pada saat kami terus diperdamaikan dengan Allah ya Bapa, kami pun dimampukan ya Bapa untuk hidup berdamai dengan sesama kami ya Bapa. Dan damai sejahtera Allah terus tinggal di dalam hati kami ya Tuhan. Damai sejahtera Allah terus memerintah hidup kami ya Bapa, sehingga kami pun menjadi anak-anak Tuhan yang menyebarkan dan membawa damai bagi sesama kami dan keluarga kami ya Bapa. Ajar kami juga ya Tuhan menggunakan kesempatan yang baik ya Tuhan untuk terus tidak menyia-nyiakan waktu untuk beribadah dan bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Pada saat kami bisa mendapatkan kebebasan untuk menghampiri Engkau ya Tuhan, ajar kami untuk terus hidup dalam persekutuan yang erat dengan Engkau ya Bapa. Sehingga apapun yang kami sudah terima ya Tuhan, kasih karunia yang melimpah-limpah yang boleh menjadi bagian milik kami, tidak menjadi sia-sia ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Bung Semi ya Tuhan, yang terus Engkau pakai menjadi saluran berkat Allah, mengajarkan kami setiap hari Selasa ya Tuhan untuk memperdalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati Bung Semi dengan hikmat yang melimpah-limpah ya Tuhan, yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga Bung Semi pun ya Tuhan boleh menjadi saluran berkat Allah ya Bapa, yang terus Engkau pakai ya Bapa. Kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan sudah memberkati kami semua ya Tuhan, bahkan Tuhan juga akan memberkati setiap orang yang akan menonton saluran YouTube ini juga ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami tutup Bible study malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.